Audio Jungle. Audio Jungle. Luar biasa timnas Indonesia menahan tim Palestina dengan 0-0 dan dipastikan ranking FIFA untuk Indonesia masih tetap di ranking 149, sedangkan tim Palestina berada di ranking 93. Ketika kita melihat ranking itu, tadi malam adalah keunggulan timnas karena mampu menahan ranking yang berada di atasnya, yaitu ranking 93. Tetapi ketika melihat permainan timnas Indonesia sepak bola dengan Palestina, tampaknya seharusnya banyak gol yang diciptakan. Tetapi karena tendangan-tendangan ke gawangnya adalah tendangan-tendangan normatif, tendangan-tendangan biasa, bisa ditepis oleh kiper Palestina. Kiper Palestina tentu latihannya ya tendangan-tendangan seperti itu. Tendangannya betul-betul lemah, tidak punya tekanan yang kuat, kemudian formatif ke tengah, sehingga kiper Palestina mampu menepisnya. Dan memang itu disayangkan, tetapi ini menjadi modal Indonesia untuk melawan Argentina nanti. Dengan skor 0-0 pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu 14 Juni 2023, 19.30 sampai selesai, Indonesia menghasilkan imbang dengan Palestina, dan itu tentu modal positif untuk menghadapi tim nasional Argentina. Terlihat dari pertandingan itu, pertahanan Indonesia sangat bagus, sangat kuat, sehingga tendangan ke gawang dari Palestina itu lebih sedikit dibanding tendangan-tendangan ke gawang, akurasi ke gawang dari Indonesia. Tetapi tendangan Indonesia mampu dibaca oleh kiper, dan tendangannya memang tendangan normatif, tendangan yang biasa-biasa saja dan tidak punya kecepatan bola, tenaganya kurang dimainkan, energinya kurang dikuatkan ketika menendang bola, mendapatkan kesempatan. Pada mulanya memang Palestina mengambil inisiatif untuk menyerang dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas. Tetapi mental oleh skuad Indonesia. Pelatih Makram Dabob, pelatih Palestina, mendapatkan peluang-peluang ketika memberikan instruksi kepada anak buahnya, tetapi tetap mental oleh pemain belakang Indonesia. Palestina kembali mendapat peluang melalui Atta M. Jabir pada menit ke-11, namun bola berhasil ditangkap oleh penjaga gawang Sahrul. Dan penjaga gawang Indonesia ini juga cukup cekatan, cukup bagus melawan Palestina karena antisipasi bolanya sangat bagus. Melalui umpan-umpan pendek, Indonesia mendapat peluang pertama melalui Dimas Derajat pada menit ke-18. Tendangannya mengarah ke sisi kiri gawang yang dijaga kiper Rami Hamada. Tapi bola masih bisa ditangkap kiper Palestina karena tendangannya sangat ringan, lambat, dan normatif. Jadi tidak sempat berpikir harus diarahkan ke sudut yang paling susah bagi kiper Palestina. Pasukan Garuda Indonesia kembali mendapat peluang pada menit ke-22 ketika Dimas Derajat berhadapan langsung dengan penjaga gawang Rami. Namun bola masih membentur dada kiper Palestina yang kemudian bisa menangkapnya. Jadi tim Garuda Indonesia kembali mengancam pada menit ke-31 berawal dari umpan pendek, umpan khas pemain Indonesia, pemain keturunan Rafael Struijk yang memberi umpan ke Marcelino yang bebas, tetapi tendangan kaki kanannya masih bisa dibendung penjaga gawang Palestina. Mengapa bisa dibendung? Karena memang tendangannya tidak punya kecepatan yang tinggi, tidak punya kekuatan yang berenergi,
sehingga mudah sekali ditangkap. Lalu menjelang berakhirnya pertandingan babak pertama, Indonesia lebih sering menyerang. Tendangan Rafael dan Marcelino masih gagal menembus gawang tim yang berjuluk Singa dari Kanaan tersebut. Hingga wasit meniup peluit tanda turun minum, skor masih 0-0 bagi kedua tim. Di babak kedua, Palestina berinisiatif memulai serangan. Tapi McClough dan kawan-kawan juga berusaha membongkar pertahanan Palestina. Sayangnya tidak ada gol yang tercipta, meski kedua kesebelasan mengganti sejumlah pemain di babak kedua. Nah, apa yang bisa dipetik dari pertandingan Indonesia dengan Palestina di Gelora Bung Tomo, Surabaya? Yang pertama adalah Indonesia mampu menahan tim peringkat yang lebih di atasnya, yaitu peringkat 93. Yang kedua, cara bermainnya sudah rapi dan komunikasi sudah jalan, kemudian pertahanan betul-betul bagus, tetapi penyelesaian yang belum dapat diatasi oleh pemain-pemain Indonesia, serta kemampuan individu dalam hal kecerdasan menendang arah bola yang perlu diperhatikan. Karena kiper itu pasti latihan lah, ya, latihannya pasti latihan normatif, bagaimana dia memegang bola datar, bola tinggi dan sebagainya. Nah, ketika di sudut-sudut itu tentu kiper sangat mudah. Rami betul-betul mudah sekali memegang bola, umpan tendangan kiriman dari pemain Indonesia. Dan tampaknya memang pertahanan Palestina juga sudah bagus. Tetapi kita tidak bisa mampu mengambil kesempatan ketika mendapatkan peluang. Pertahanan Palestina sudah longgar, tendangannya tidak geledek dan mudah diantisipasi oleh kiper Palestina. Jadi tadi malam itu bintangnya adalah kiper Palestina, lalu bintangnya lagi adalah kiper Indonesia, lainnya masih sebatas biasa dan kerjasamanya juga sudah mulai bagus. Dan ini modal kita untuk menghadapi Argentina. Argentina kita tahu tim yang berada di ranking 1, ranking FIFA nomor 1. Indonesia di 149, bagaikan semut melawan gajah. Tetapi daya juanglah yang akan mengalahkan semuanya. Dan daya juang itu harus dimiliki oleh pemain Indonesia. Indonesia dengan Palestina sudah berlangsung dengan poin imbang 0-0, dan itu pelajaran terbaik bagi kita semua bahwa kita bisa bermain melawan mereka, dan tentunya nanti tanggal 19 akan lebih berat lagi melawan ranking 1. Tetapi tidak ada yang berat bagi Indonesia karena Indonesia sudah terbiasa untuk bertanding, kepahlawanan dan kegigihan sebagai sesuatu yang harus dimiliki oleh pemain Indonesia. Semoga menghadapi Argentina juga akan ada hasil yang bermanfaat bagi timnas Indonesia. Lupakan imbang dengan Palestina, tetapi selalulah diingat pelajaran dari Palestina bahwa kelelahan kita tidak mampu mendongkrak keunggulan timnas dengan melesatkan gol ke gawang Rami Palestina. Dan kiper Palestina sangat paham tentang bola-bola yang mereka hadapi secara normatif, dan tendangan kita selalu kena kiper karena memang normatif dan bisa dibaca berarti oleh kiper Palestina. Semoga pertandingan berikutnya akan dapat lebih bagus. Audio Jungle. Audio Jungle.